Hari ini masih di mata sistem operasi. Hari ini kita akan membahas materi mengenai konkurensi dan paralelisme, ya. Dimana sebelumnya atau video sebelumnya kita sudah membahas konkurensi secara umum pada sistem operasi. Ya, jadi ini konkurensi dan paralelisme. Ya. Jadi secara tidak langsung konkurensi dan paralelisme ini sering kita lakukan. Ya, apalagi kita di zaman modern sekarang, ketika kita melakukan sebuah aktivitas menggunakan komputer atau laptop, ya, bahkan handphone pun, ya, kita sudah melakukan yang namanya konkurensi dan paralelisme. Contohnya apa? Jadi ketika kita melakukan browsing, kita membuat dokumen, kita juga bisa bermain game, kita bisa mendengarkan musik, ya, itu proses-proses yang sering kita lakukan ketika menggunakan komputer. Ya, itu konkurensi dan paralelisme. Ya, jadi tanpa kita sadari, ketika kita sedang melakukan beberapa proses tersebut, ya, CPU time itu dibagi-bagi oleh sistem operasi, ya, supaya dapat mengeksekusi aplikasi atau task yang berbeda tadi. Ya, jadi ketika kita browsing, mendengar dokumen, melakukan ngeprint, membuka PDF, membuka PowerPoint, bermain game, mendengarkan musik, ya, tanpa kita sadari, CPU time itu dibagi-bagi di sistem operasi supaya dapat mengeksekusi task-task tersebut, ya, atau aplikasi-aplikasi tersebut. Ya, jadi walaupun tidak terlihat secara langsung, ya, oleh kita, dikarenakan perpindahan task berlangsung dengan sangat cepat, ya, dalam proses CPU time-nya. Ya, jadi ini seperti yang saya lakukan saat ini, saya melakukan yang namanya konkurensi dan paralelisme. Ya, saya membuka PowerPoint, saya membuka browsing, ya, saya juga bisa mendengarkan musik, ya. Jadi secara tidak langsung komputer yang saya gunakan juga itu, ya, CPU time-nya dibagi-bagi dalam sistem operasi, jadi saya bisa buka task yang sama. Jadi dari pernyataan di atas ada dua pertanyaan, ya. Yang pertama, CPU time itu apa, ya. Kemudian adanya perpindahan task, ya. Ini CPU time, ya. Jadi CPU dan sistem operasi modern sekarang itu bisa mengeksekusi banyak task secara bersamaan, ya. Aplikasi-aplikasi dibuka bisa secara bersamaan, jadi kita bisa melakukan satu task kemudian pindah ke task lainnya, ya. Jadi CPU time itu mengalokasikan berapa persen untuk aplikasi A, kemudian pindah ke aplikasi B, kemudian balik ke A, dan seterusnya, ya. Jadi kalau kita banyak aplikasi, ya, CPU time ini akan membagi-baginya, ya, sehingga kita bisa mendengarkan, ya, atau melakukan task secara bersamaan. Saya bisa membuat dokumen sambil mendengarkan musik di YouTube, ya, atau membuka Microsoft Word, ya, sambil mendengarkan lagu, sambil ngeprint dan macam. Ya, itu pada saat aplikasi, ya. Jadi kita bisa juga melakukan hal yang sama dalam sebuah aplikasi, ya. Jadi itu misalnya berbeda. Mana kalau satu aplikasi, Pak, apakah bisa? Contohnya apa? Ketika saya mendengar katakanlah Spotify, kita bisa melakukan yang namanya pencarian playlist lagu, ya. Kemudian kita bisa menggantikan lagu pada aplikasi tersebut, ya. Itu secara tidak langsung CPU time itu membagi-bagi proses tersebut, ya. Jadi itulah yang dikatakan apa itu konkurensi, ya. Jadi komputer modern saat ini serba multi semua, ya. Jadi ada yang namanya multi komputer di cloud, gitu, ya. Ada yang namanya multi prosesor, ada yang namanya multi core, ya. Kemudian ada yang namanya multi proses, enggak ada yang namanya multi thread, ya. Dimana, ya, yang dimaksud dengan multi tersebut sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Lalu bagaimana jika ada task yang akan memakan banyak waktu, ya, dan task tersebut banyak, ya. Jadi tasknya banyak, terus waktunya banyak. Bagaimana supaya caranya lebih efisien, ya? Caranya, task-task tersebut mesti dikerjakan secara paralel, lalu dikerjakan secara serentak dan secara paralel, ya. Jadi apa sih konkurensi dan paralelisme?
Ya, konkurensi is about dealing with lots of things at once. Kemudian paralelism is about doing lots of things at once. Ya, itu dari segi pengertiannya. Jadi apa konkurensi dan paralelisme? Ya, jadi konkurensi adalah bagaimana caranya menghadapi banyak pekerjaan secara sekaligus. Kemudian paralelisme bagaimana melakukan banyak pekerjaan dengan serentak. Ya, jadi mirip tapi berbeda antara konkurensi dan paralelisme. Jadi kalau konkurensi berkaitan dengan cara dan bagaimana membuat struktur dan cara kerja sehingga banyak pekerjaan bisa dikerjakan secara bersamaan. Itu konkurensi. Sementara paralelisme dengan kata lain eksekusi banyak pekerjaan secara bersamaan. Ya, jadi cukup jelas ya perbedaan antara konkurensi dan paralelisme. Ya, jadi kita akan coba kita contohkan analogi dalam sehari-hari. Ya, jadi misalkan ada karyawan A, kita katakanlah seperti itu, ya, dia akan melakukan dua aktivitas. Yang pertama dia akan memperpanjangkan SIM-nya, ya. Kemudian dia akan melakukan pekerjaan kantor. Ya, ini sering kita lakukan ketika di dunia nyata. Ya, ketika kita kerja, kerjaan kita ada yang menunggu di perkantoran, kemudian di waktu yang bersamaan kita akan melakukan perpanjangan SIM. Ya. Ya. Jadi, ya, kita harus mengantri perpanjangan SIM di kantor polisi itu kan membutuhkan waktu yang cukup lama, sekitar ya katakanlah kalau dulu bisa 4 jam ya, walaupun sekarang itu sudah agak lebih cepat. Ya, jadi ada beberapa proses ketika kita melakukan SIM, kita harus ngantri, kita harus ngisi, kalau zaman dulu kita harus ngisi dokumen, kita harus ngisi file, ya, terus menunggu lagi, ya. Sedangkan pekerjaan kantor, ya, misalnya yang pekerjaan kantornya cukup kritikal sehingga mesti diselesaikan hari itu juga, ya, sementara SIM juga harus dikerjakan saat itu. Ya, jadi dua proses tersebut harus kita kerjakan dalam waktu yang bersamaan. Ya, yang pertama kita harus memperpanjang SIM kita, yang kedua kita akan pekerjaan kantor harus kita lakukan. Jadi caranya bagaimana sang karyawan ini agar bisa memperpanjang SIM dan kerjaan di kantor bisa diselesaikan hari yang sama. Ya. Yang pertama caranya sequential. Ya, karyawan urusin kerjaan kantor selesai. Tapi yang terjadi apa? Ya, tersebut bisa dilakukan. Ya, dua tugas tersebut bisa dilakukan dengan mengerjakan salah satu terlebih dahulu, dan karena pembuatan SIM sebaiknya pagi. Ya, jadi maka pembuatan SIM dilakukan terlebih dahulu. Jadi secara sekuensial si karyawan akan mengurus SIM-nya dulu. Ya, mengurus SIM-nya dulu sampai selesai. Ya, misalnya anggapkanlah 4 jam, 2 jam atau sejam, kemudian dia lakukan selesai urusin dia ke kantor. Setelah ke kantor selesai. Ya, jadi perlu 1 jam misalnya perlu 1 jam dari rumah karyawan sehingga dia bisa proses registrasi, ngantri, ya, kita bilang tadi anggapkan analogikan 4 jam, kemudian dia harus ke kantor 1 jam. Ya, jadi harus menunggu total waktu kurang lebih 5 jam. Ya, sehingga total hari itu dia harus bekerja sampai 11 jam. Dan terjadi apa ketika sekuensial? Ya, dia harus urusin, selesai urusin dia baru kerjaan kantor. Ya, karena semuanya harus kritikal dan harus dikerjakan. Akibatnya apa yang terjadi? Si karyawan akan bekerja ekstra, ya, bekerja ekstra atau bisa katakanlah lembur. Ya. Nah, ini kalau konkuren, ya. Ya, jadi di antara proses menunggu giliran kerjaan kantor dapat dikerjakan. Jadi karyawan, ya. Jadi di sela-sela waktu antara kesehatan dan pembayaran itu ada jeda waktu, di mana jeda waktu ini itu bisa dimanfaatkan oleh karyawan untuk melaksanakan pekerjaan kantor. Ya, dia tes kesehatan misalnya yang tadi selesai, sambil menunggu pembayaran dia melakukan pekerjaan kantor. Kemudian pembayaran seterusnya, ya, sampai dia pengambilan SIM, pekerjaan kantor juga tetap dikerjakan. Ya, jadi karyawan tersebut, ya, dia membawa laptopnya, ya, pada saat memperpanjang SIM. Nah, sehingga selama waktu menunggu 4 jam tersebut dia bisa bekerja apa yang harus dikerjakannya di perkantoran. Ya, jadi sisa pekerjaan yang akan dilakukan karyawan dengan konkuren itu hanya 1 jam saja. Ya, jadi dia tidak perlu melakukan lembur. Ya, berbeda dengan yang tadi, selesai proses satunya nanti baru proses berikutnya. Ya,
Jadi pembuatan SIM ada beberapa fase nih, ya. Ketika dipanggil gitu ya. Nah, kemudian ketika dipanggil inilah mengalihkan tas ke pembuatan SIM-nya. Nah, ini kalau paralel, ya kan tadi konkuren paralel. Ya. Jadi di antara proses menunggu kerjaan kantor dapat diselesaikan. Masing-masing pekerjaan yang dikerjakan karyawan dan asistennya dapat dikerjakan secara independen. Jadi, ya, karyawan tersebut memiliki interpersonal. Ya. Dia berhasil membujuk katakanlah asistennya atau temannya atau siapapun itu, ya, untuk mendelegasikan pekerjaannya, ya. Jadi kemudian sang karyawan bisa tetap mengantri sembari bekerja. Selesai, sang karyawan berkoordinasi dengan asistennya mengenai pekerjaan tersebut, ya. Jadi kesehatan kita seterusnya si asisten juga melakukan pekerjaan kantor, ya. Jadi pekerjaan kantor juga dibantu, ya, oleh asisten atau bawahan atau temannya yang membantu. Jadi tetap, ya, perpanjangan SIM dilakukan sampai dan selesai, kerjaan kantor juga selesai, asistennya juga membantu, ya. Jadi ketika pekerjaan kantor si asisten dan karyawan selesai, maka digabungkanlah hasil pekerjaan kantor dan selesai, ya. Jadi kita lihat, ya. Jadi bila kita asosiasikan karyawan dan asisten tersebut sebagai prosesor, ya. Tadi karyawan, ya, katakan asisten yang membantu itu prosesor, ya, membuat SIM dan kerjaan kantor itu tasknya, ya. Maka kita bisa melihat dengan jelas analogi ini, ya. Jadi membuat SIM dan uh, pekerjaan kantor itu beberapa task yang harus kita kerjakan secara bersamaan dan harus selesai, ya. Jadi mau tidak mau itulah yang namanya prosesor membagi banyak tadi, ya. Jadi masing-masing dapat mengerjakan tanpa terpengaruh oleh yang lain. Ini paralelisme murninya, ya. Jadi ada calo, ini kalau kita pakai calo ini ternyata lebih gampang lagi, ya. Jadi semua diurus calo, kita bisa melakukan pekerjaan kantornya, ya. Jadi kita lihat karyawan sembari mengantri masih perlu menghadap petugas SIM sesekali saja. Itu yang kita sering sebut sebelumnya switching task, ya. Untuk mendapat paralelisme murni, kita mesti memastikan bahwa tiap prosesor, ya, prosesor ini ya calo, karyawan dan asisten. Dalam hal ini karyawan asisten melakukan pekerjaan secara independen, ya. Karyawan melakukan pekerjaan secara independen, asisten melakukan pekerjaan secara independen. Masa independen apa? Yang dikerjakannya berbeda, ya. Karena ada 3 task berbeda antara SIM, kantor oleh karyawan dan kantor oleh asistennya. Jadi ada 3, dan pihak yang bekerja sama hanya 2 orang, ya. Ini yang bekerja sama. Kenapa ini? Karena ini ada keterkaitan, nanti ada penggabungan masa kerja, ya. Kalau calok dia hanya pengurusan SIM saja, ya. Maka kita bisa menambah pihak satu lagi, misalnya dengan membayar calok atau meminta polisi yang baik dalam kata kutip untuk memprosesnya, ya. Jadi ini berjalan dia sendiri, yang ini tetap dikerjakan juga, ya. Jadi apa yang mendasari adanya konkurensi dan paralelisme, ya? Yang pertama, untuk yang namanya efisiensi pekerjaan task, ya. Dengan pekerjaan yang lebih efisien, ya, lebih banyak task yang bisa dikerjakan secara bersamaan, ya. Apalagi di zaman komputer semakin tinggi katakanlah prosesornya, kita bisa membuka task yang sangat banyak dengan task yang sangat berbeda-beda, ya. Diharapkan apa? Efisiensi pengerjaan tasknya, ya. Dengan pengerjaan yang efisien, lebih banyak task yang bisa dikerjakan secara bersamaan. Kemudian yang mendasari berikutnya, ya, lebih cepat dalam pengerjaan banyak tugas. Jadi seperti yang kita bahas, kecepatan prosesor sudah tidak bisa lebih cepat lagi, ya. Cara supaya banyak task bisa selesai lebih cepat adalah manfaatkan lebih banyak sumber daya pemproses dan memproses secara paralel, ya. Tetapi dengan perkembangan komputer yang sangat cepat, ya, di mana kita bisa membuka beberapa aplikasi atau beberapa task katakanlah, ya, itu bisa lebih cepat. Kemudian yang mendasari, ya, ada yang namanya multi user, multi task, dan dimanapun, ya. Jadi untuk memenuhi case yang memenuhi kebutuhan orang di mana saja, yang kapan saja, perlu sebuah sistem yang pada dasarnya sangat konkuren dan paralel, ya. Ini konteks kalau ketika komputernya yang zaman sekarang modern, ya, ini yang mendasari, ya. Kalau zaman dulu kita tidak bisa melakukan, ya, yang kita sebutkan sebelumnya tadi, kita harus melakukan proses
dimana proses yang pertama kita harus selesaikan terlebih dahulu ketika kita ingin melakukan proses lainnya. Ya, jadi ini tiga hal yang mendasari adanya konkurensi dan paralelisme. Ya, yang pertama efisiensi, yang kedua itu harusnya lebih cepat dalam pengerjaan tugasnya, yang ketiga adanya multi user, multitask, dan dimanapun kita berada. Ya, jadi kemudian ada istilah yang dinamakan race condition dan critical session. Apa itu race condition? Ya, race condition adalah suatu kondisi di mana dua atau lebih proses mengakses sumber daya pada saat yang bersamaan. Ya, jadi race condition itu suatu kondisi di mana dua atau lebih proses mengakses sumber daya yang bersamaan, dan hasil akhir dari data tersebut tergantung dari proses mana yang terakhir selesai dieksekusi, sehingga hasil akhirnya terkadang tidak sesuai dengan yang dikehendaki. Kemudian ada critical section. Ya, critical section adalah segmen code. Segmen code yang mengakses data yang digunakan proses secara bersamaan, yang membawa proses itu ke bahayanya race condition. Ya, jadi race condition itu di mana dua proses atau akan mengakses sumber daya yang sama di waktu yang bersamaan. Jadi ada proses, katakanlah proses ABC, sumber daya yang digunakan itu D. Ya, jadi ABC ini harus mengakses sumber daya D secara bersamaan. Akibatnya apa? Ya, akibatnya tadi. Ya, hasil akhir dari data tersebut tergantung dari proses terakhir selesai dieksekusi. Ya. Sementara critical section biasanya sebuah proses sibuk melakukan perhitungan internal dan hal-hal lainnya tanpa ada bahaya menuju race condition pada sebagian besar waktu. Ya. Jadi cara untuk menghindari race condition adalah kita harus menjamin, ya. Jadi cara untuk menghindari race condition kita harus menjamin bahwa jika suatu proses sedang dijalankan, ya, cara untuk mengatasi, jadi kita harus menjamin ketika ada proses yang dijalankan pada saat critical section, ya, maka proses lain tidak boleh masuk pada critical section tersebut. Oke, sebelumnya materi kita bahas, ada yang namanya proses aktif, ya, atau yang sebelumnya di penjara kita sering sebutnya priority, ya, dengan beberapa pertimbangan. Jadi untuk menghindari condition itu, ya, jadi sumber daya yang satu diakses banyak itu, kita harus melihat atau menjamin ketika proses A itu sudah menggunakan sedang memakai sumber daya, maka proses B dan C itu seharusnya kita tidak boleh masuk pada proses atau sumber daya D. Ya, jadi dia melakukan proses A dulu. Ya, jadi solusi dari critical section nanti ada istilah yang namanya mutual exclusion. Ya, kemudian ada progress, ya, terjadinya kemajuan. Yang ketiga adanya batas waktu atau bounded waiting. Ya, jadi inilah materi kita pada hari ini, ya, mengenai konkurensi dan paralelisme. Terima kasih.